Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam program Tafsir Kabir bersama saya Maulana Fazal Muhammad Mubashir. Insya Allah dalam waktu 25 menit ke depan kita akan membahas ayat yang ke-35 dari surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qulna lil malaikatis judu li Adam. Fasajadu illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, tunduklah kamu kepada Adam. Lalu mereka tunduk kecuali iblis. Ia menolak dan takabur. Dan ia sejak semula memang termasuk dalam golongan orang-orang yang ingkar. Hadirin hadirat yang mulia, pada episode sebelumnya ayat ini sudah kita bacakan dan beberapa kata-kata pentingnya juga ada yang sudah dijelaskan, namun belum tuntas. Insya Allah pada episode kali ini kita akan lanjutkan dari segi lughatul arabiyahnya, yaitu Huzur Khalifatul Masih kedua menjelaskan tentang kata iblis. Beliau menulis bahwa iblis ini, kalimat atau kata iblis itu terbentuk dari kata ablasa, yang artinya adalah menjadi tidak baik atau bersedih hati. Seperti dikatakan bahwa ablasa mir rahmatillahi, yakni putus asa dari rahmat Allah. Ablasa fulanun, seseorang bersedih karena menjadi pendiam. Dia tidak bergaul, tidak mau berbicara karena ia merasa sedih. Putus asa terhadap harapan. Jadi arti dari kata iblis ini adalah orang yang putus asa dari rahmat Allah. Kemudian juga ia adalah orang yang putus harapan, dan harapan yang semakin kurang dan semakin kecil. Yang ketiga artinya juga adalah ia menjadi bingung dalam segala urusannya sendiri. Tidak dapat menentukan mau diapakankah ini keadaan diri sendiri. Yang keempat, itu orang penuh dengan kesedihan dirinya. Karena itu ia murung, tidak mau bergaul dengan orang lain. Itu adalah kata iblis. Jadi di sini Huzur menjelaskan bahwa iblis adalah satu sifat manusia yang seperti itu. Dan di sini kenapa diperintahkan oleh Allah dalam firman ini agar tunduk taat kepada Adam, tapi ia tidak mau? Karena orang yang sedang murung, sedang bersedih, sedang putus asa dan bingung, itu sulit untuk mengambil suatu keputusan bagi dirinya sendiri. Yang kedua, Huzur menjelaskan masalah kata aba. Ini artinya tidak suka. Seperti Imam Raghib di dalam bukunya Mufradat Ar-Raghib, beliau menulis bahwa mencegah sesuatu secara paksa, ini kata aba. Dan pengarang buku Tajul Urus juga menulis aba artinya membenci sesuatu, tidak senang. Abaun artinya menganggap sesuatu yang tidak cocok dan menolak. Ini kata aba. Jadi golongan iblis ini tidak senang terhadap perintah Allah tadi untuk tunduk dan taat kepada Adam, dan ia karena sombongnya tidak mau menuruti perintah Allah Ta'ala. Lanjut adalah kata istakbaro.
yakni merasa besar diri, merasa sombong, lebih mulia, lebih hebat ketimbang orang lain. Ia merasa dirinya seperti itu. Di dalam Mufradat Ar-Raghib juga ditulis bahwa kata istakbaro ini asalnya dari kata kibrun. Artinya keadaan di mana seseorang merasa dirinya itu besar, merasa dirinya mulia, lebih hebat daripada orang-orang lain. Karena itulah orang yang seperti ini, dia tidak mau tunduk, tidak mau taat, dan tidak mau menghargai orang lain. Inilah sifat juga bagian daripada iblis tadi itu. Disuruh tunduk, dia menolak. Akhirnya bersikap sombong dan takabur karena merasa dirinya adalah lebih hebat daripada Adam. Ini iblis. Jadi manusia pun yang memiliki sifat iblis seperti itu. Siapapun yang memerintahkan. Misalnya di antara kita ada pimpinan yang memerintahkan kita, kita selalu mengatakan ngapain taat, ngapain dilaksanakan. Saya lebih hebat daripada dia. Ini firman Tuhan menjelaskan bahwa golongan iblis itu seperti itu. Untuk tunduk taat atas rencana Allah Ta'ala agar mereka mau menghormati Adam, iblis tidak mau. Kemudian dijelaskan oleh Huzur bahwa kata istakbaro ini ada dalam dua kondisi. Yaitu pertama, orang yang ingin dan berusaha menjadi hebat, menjadi orang yang mulia, lebih tinggi dirinya ketimbang orang lain. Dan jika itu tepat pada keadaan kondisi dirinya, memang itu perlu dipuji. Tapi sebaliknya, yang dimaksud di dalam istakbaro pada ayat ini yang dimiliki oleh iblis tadi itu adalah suatu keadaan yang merasa dirinya hebat ketimbang orang lain, padahal dia tidak memiliki apa-apa. Ini banyak orang yang kadangkala bersikap seperti itu terhadap orang lain, merasa dirinya hebat dan besar padahal tidak mampu, hanya sombong saja. Inilah sikap iblis. Manusia pun di antara kita ada yang bersikap seperti itu. Jadi bila ada perasaan pada diri kita, misalnya kita merasa oh seperti itu ya diri saya, maka kita bisa dikatakan termasuk golongan iblis. Biasanya tuh yang golongan iblis ini selalu membandel, tidak mau taat, tidak turut, baik itu terhadap atasannya maupun siapa juga. Kalaupun terpaksa dia hanya sambil bersungut-sungut, intinya adalah bahwa tidak ada keikhlasan dan ketulusan pada dirinya. Nah, kemudian Huzur menjelaskan lagi ada kata kana. Kata kana di sini adalah dari if'al nakisah, yakni keterangan keadaan sejak masa lalu. Maksudnya adalah bahwa iblis itu memang sejak dahulu sudah seperti itu, tidak akan pernah dia taat. Jadi kalau ada di antara kita manusia juga yang seperti iblis itu pasti sejak dahulu sampai sekarang pun diperintah tetap dia tidak mau. Inilah sifat iblis tadi itu, termasuk Allah memerintahkan pun dia tidak mau. Karena apa? Tadi kita sudah jelaskan bahwa sikapnya itu sombong, merasa dirinya lebih tinggi, lebih hebat dari yang lain. Toh terhadap atasan pun dia merasa seperti itu. Ngapain saya harus tunduk taat? Saya lebih hebat. Padahal nyatanya dia sendiri tidak punya apa-apa, tidak ada kemampuan apa-apa, tidak punya kelebihan. Tapi itulah sikapnya iblis. Jadi di sini karena disebutkan bahwa iblis itu memang sejak seperti itu, asal muasalnya dia tidak akan taat. Jadi manusia yang punya sifat seperti itu adalah manusia iblis tadi, seperti itu. Itulah ada 4 kata dasar yang ditambahkan pada hari ini, dijelaskan berdasarkan keterangan dari Lughatul Arabiyah. Selanjutnya mari kita masuk kepada tafsir.
dari ayat ini. Apa yang dijelaskan oleh Huzur dari Tafsir Kabir ayat Al-Baqarah 35 ini? Huzur menjelaskan bahwa secara umum tafsir ayat ini sudah dijelaskan urutan-urutannya pada ayat-ayat sebelumnya juga. Sedangkan sekarang ini Huzur mengatakan lebih tepatnya adalah untuk memperjelas lebih terang lagi apa sih yang dimaksud dalam firman Allah Ta'ala pada ayat ini. Apa maksud terutama Huzur katakan tentang perintah sujud di sini. Dari Quran Karim kita tahu bahwa sujud kepada yang gairullah, yakni selain kepada Allah Ta'ala itu dilarang, tidak boleh. Misalnya kita sujud saking percaya dan menyerahkan diri kepada benda-benda. Kita sampai sujud meminta kepada benda-benda lain itu. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena Allah Ta'ala juga sudah berfirman di dalam Quran, la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi allazi khalaqahunna. Jadi janganlah kamu sujud kepada matahari, jangan pula kepada bulan, tapi sujudlah kepada Allah Ta'ala yang menciptakan benda-benda itu semua termasuk diri kita. Jadi kalau ada orang lain yang kepada Allah sendiri dia tidak mau beribadah, tidak mau sujud, meminta kepada Allah, tapi justru dia lebih cenderung minta kepada benda-benda lain yang memang itu benda diciptakan oleh Allah Ta'ala sendiri. Ini tidak benar itu. Contohnya ya, mohon maaf, orang saking percayanya sama benda miliknya yang dia katakan sebagai jimat atau perkakas yang memang diyakini ini membawa dan melindungi dirinya, dia nyembah itu. Dimandiin, dicuci. Ini sesungguhnya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan firman Allah tadi itu. Bahwa Allah telah melarang kita untuk sujud, menyembah, meminta kepada yang selain Allah Ta'ala. Itu tidak benar. Ini dalam surah Hamim As-Sajadah pada ruku kelima. Jadi janganlah sujud kepada matahari, jangan pula sujud kepada bulan, bahkan sujudlah hanya kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni yang menciptakan semua benda-benda itu di alam jagat raya ini, termasuk kita manusia. Jadi dengan adanya perintah ini, bagaimana ada orang yang mengatakan bahwa dikatakan Tuhan memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Itu salah kaprah atau salah memaknai bahwa dalam firman surat Al-Baqarah yang ayat sebelumnya sudah kita baca, kemudian juga pada ayat sebelumnya kita sudah terangkan bahwa ada kata-kata perintah kepada malaikat supaya sujud. Ini maknanya bukannya berarti bahwa malaikat sujud kepada Adam sebagaimana kita harus sujud kepada Allah Ta'ala. Karena Allah tidak mungkin memerintahkan makhluk-makhluknya, manusia maupun benda-benda makhluk lain untuk sujud kepada benda ciptaan Tuhan. Hanya sujud menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian orang atas hal ini juga mengatakan bahwa barangkali ya di zaman Adam itu kan belum ada ajaran yang sempurna. Mungkin dibolehkan waktu itu. Sehingga malaikat juga disuruh menyembah kepada yang gairullah, yaitu kepada Adam. Ini pikiran yang tidak benar. Karena perintah menegakkan tauhid adalah satu perintah Allah Ta'ala yang merupakan perintah selama-lamanya abadi, tidak pernah berubah. Kalau suatu perintah yang dibuat oleh manusia itu kadang berubah sesuai keadaan waktunya.
Tapi Allah Ta'ala kalau sudah membuat suatu perintah, suatu hukum, itu tidak akan pernah berubah. Jadi di sini berkenaan dengan malaikat dalam kalimat yang jelas Allah berfirman, innallazina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu walahu yasjuduna. Surah Al-A'raf ayat ruku ke-24. Bahwa makhluk yang tinggal dekat dengan Allah Ta'ala, yaitu para malaikat tadi itu, mereka tidak menganggap berat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan mereka tidak akan menyembah selain kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau ada orang yang berpikiran, mungkin dulu sebelum ada hukum Allah yang sempurna, boleh aja kali itu beribadah atau menyembah kepada benda yang tidak ada. Tidak ada seperti itu. Jadi salahlah orang yang mengatakan bahwa malaikat diperintahkan untuk menyembah Adam. Lalu apa maksudnya? Maksud diperintahkan untuk sujud kepada Adam ini adalah agar para malaikat itu membantu Adam. Agar Adam sukses di dalam mengemban tugasnya sebagai khalifatullah di muka bumi. Itu tujuannya atau maknanya dari kata as-sujud. Yakni sujud artinya di sini bukan menyembah Adam, tapi adalah siap membantu mensukseskan tugas-tugas yang diemban oleh Adam alaihissalam yang telah mendapat amanat atau mandat atau perintah mengemban tugas sebagai seorang khalifatullah di muka bumi, sebagai Nabi Allah di muka bumi untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah Ta'ala kepada umat manusia di zamannya waktu itu. Jadi di sini jelas bahwa bersujud dalam hal perintah ini adalah jelas sekali nampak bahwa malaikat hanya sujud kepada Allah. Adapun perintah kepada malaikat untuk sujud kepada Adam maknanya adalah untuk supaya siap membantu. Nah tadi kita sudah sebutkan bahwa bagaimana iblis tidak mau. Dia memang sejak dahulu sifatnya menentang. Disuruh membantu Adam dalam kata sujud tadi itu untuk mensukseskan tugas-tugas Adam alaihissalam. Itu iblis merasa aku lebih hebat daripada Adam yang terbuat dari tanah. Aku ini terbuat dari api yang bisa membakar. Adam dari tanah liat. Masa aku harus membantu dia? Ngapain? Itu sikap atau satu karakter sikap iblis. Maka dikatakan dia aba wastakbaro. Dia menolak. Tidak mau, tapi malaikat semuanya sujud kepada Adam, artinya siap membantu mensukseskan tugas Adam alaihissalam sebagai Nabi Allah yang Allah telah utus di dunia ini. Jadi lalu bagaimana bisa dibenarkan bahwa suatu waktu Allah Ta'ala sendiri memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Gairullah, dan mereka pun sujud, ini adalah satu pendapat yang tidak benar. Jadi ketika terbukti bahwa sujud kepada Gairullah itu bertentangan dengan ajaran Quran Karim tadi yang sudah kita sampaikan, dan para malaikat pun tidak pernah sujud kepada yang Gairullah, yakni sesuatu hal yang selain Allah, maka masalah yang tinggal lagi kita perlu sampaikan adalah apa maksudnya perintah Allah kepada malaikat untuk sujud pada ayat ini. Nah, ini kita akan jelaskan pada penjelasan selanjutnya bahwasanya di dalam bahasa Arab, walaupun setelah ada kata lam sajada, maknanya kadang untuk memberi dukungan atau kekuatan,
sesuatu makna yang sujud kepada benda itu. Jadi bukannya lam di sini berfungsi untuk menekankan bahwa benar-benar harus kita sujud, tapi ada makna-maknanya. Ini dari segi lugat Arabia, kemudian makna-makna secara hukum bahasa Arab. Jadi kita akan jelaskan lebih jauh lagi atau lebih sempurna lagi mengenai lanjutan daripada tafsir ini. Insya Allah untuk kesempatan pada episode kali ini cukup sampai di sini. Saya Fazal Muhammad Mubashir mohon undur diri bersama kru MTA. Insya Allah bertemu pada episode selanjutnya. Semoga Allah Ta'ala memberi karunia pada kita untuk dapat mengamalkan segala perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.